Oke bang, abang please. Jangan rame ntar. Jangan, apa-apa. Aku mau gitu. Ini nih yang nanya nih kemarin. Enggak, namanya siapa? Bilang I love you gitu. I love you siapa nih namanya? Alabi Birda gitu. I love you Firda. Padahal memang ada kenyataannya seperti itu. Tapi tujuan kamu untuk berdamai dengan Mawa, apakah ingin mempertahankan rumah tangga dengan Mawa atau ingin ada tujuan lain? Ya pasti tujuan utamanya untuk mempertahankan pastinya ya kan. Karena mau bagaimanapun jauh sebelum dari ada case ini, aku tetap berusaha untuk mempertahankan. Ya kan? Mau bagaimanapun masih ada perasaan pastinya. Kan kemudian kita juga punya mimpi-mimpi lah ke depan seperti apa. Dari dulu goals kehidupan seperti apa. Apa sih kalian? Ya, banyak lah, kita punya bangun pesantren dan lain-lain semuanya seperti itu, pengen punya sekolah seperti itu. Saat ini berarti Insan sendiri sudah keluar dari rumah ya? Siapa? Dibilang keluar? Enggak sih, masih di rumah. Karena kan tidak bisa ketemu anak. Dia yang nggak tahu kemana. Oh. Jadi sejak dari ada case ini, bahkan sebelum ada pelaporan gitu kan, memang tanpa merendahkan, tanpa menjelekkan Mawa, itu sih memang sering keluar rumah. Jadi ya memang pada saat ada case ini, aku kemarin itu memang dia keluar, aku nggak tahu kemana, sampai sekarang juga nggak tahu kemana, tanpa merendahkan ya, karena mau bagaimanapun sebenarnya sedari awal memang kita pengen ini semua baik-baik, pengen semuanya baik-baik. Maaf, sampai sekarang ini masih tetap mengasih nafkah Mawa sendiri? Iya masih benar, masih. Nggak berubah nominalnya atau? Ya karena usaha memang lagi surut ya. Kemarin itu yang logika orang sih yang nggak sampai kadang-kadang kemarin ada cancel culture dan lain-lain semua segala macam, tapi aku juga masih dituntut untuk menafkahi dengan angka yang sama, nominal yang sama seperti itu. Ya, itu menurut aku kontradiktif ya kan, jadi agak aneh tuh di situ, tapi aku tetap mengupayakan karena dari dulu juga aku berjuang dari nol, terus ya ada di masa sulit, bahkan tanpa ada kesini pun aku tetap mengupayakan yang terbaik. Insan menanggapi nyinyiran netizen nih waktu kamu mengatakan I love you Mawa, I love you Inara pas di baris krim, kamu di nyinyirin netizen, tanggapannya gimana sih? Iseng aja sih itu iseng aja, nggak ada hal yang perlu dianggap serius. Bang, menanggapi ini apa namanya dari pihaknya Inara sendiri katanya ingin menghold proses hukum yang berjalan itu, tanggapan abang gimana bang? Hold gimana? Jadi kuasa hukum Inara menyarankan untuk pihak kepolisian agar menghold sementara kasus laporannya si Mawa. Oh ya, ya itu kan haknya juga kan. Dari bagaimanapun juga proses hukum tetap berjalan. Kita hargai proses hukum karena apapun itu kita nggak bisa menghold. Kalau memang itu bisa di hold, ya sesuai faktanya aja. Misalnya gini, kalau memang itu menjadi, kan ini bicara alat bukti ya. Kita alat buktinya memang terjadi satu pemfaktaan di Bareskrim, otomatis yang jadi alat bukti di Polda itu kan sebenarnya ininya sama kan. Gitu. Jadi itu yang poinnya mungkin ya seperti itu. Tapi balik lagi, semua itu penyidik yang punya ranah. Tapi bagaimana kita bisa mengawal ini, kita hargai proses hukum, saksi-saksi kita kumpulin, tentunya juga nanti kan masih bergulir nih, ada ahli ITE. 32 pertanyaan juga sebelumnya memang seperti yang tadi bilang, kami ada beberapa tambahan pertanyaan lagi karena saksi ini adalah orang yang mengetahui siapa yang melakukan illegal access terkait dokumen atau informasi elektronik itu. Jadi dengan adanya saksi ini tuh supaya terang siapa para pihak yang terlibat dalam upaya illegal access ini. Jadi saksi ini ditanya terkait dalam balik kejadian ini orang-orang yang melakukan tindakan ini yang menyebabkan dirugikannya pihak yang lain karena upaya dia yang melakukan illegal access tersebut. Ini itu bang. Oke, mungkin bang kemarin kan kalau nggak salah tuh ayahnya Insano juga diperiksa bang. Ya betul. Nah itu mungkin ada keterkaitan sama ilegal. Betul, jadi gini, kenapa ayahnya Bang Insano dipanggil? Karena dia mendapat kiriman video yang patut diduga dijadikan alat bukti oleh Mbak Mawa di Polda Metro. Maka kita sudah menjelaskan, bapaknya Insano juga sudah menjelaskan bahwa bukti itu dapat kiriman dari inisial N, yang notabene inisial N itu adalah abang kandungnya Mawa yang berstatus sebagai pegawai Polri. Makanya kita katakan bahwa ada indikasi semua ini diatur oleh oknum polisi yang berinisial N, yang dia adalah bagian dari keluarga Mawa. Dialah yang mentransmisikan, yang mengupload video itu dikirim ke banyak orang, termasuk salah satunya adalah bapaknya Ihsanul. Berarti langkah
Bang Insanul juga dia akan membuat laporan di Propam Mabes Polri terkait ada diduga indikasi dia adalah salah satu oknum ya pegawai Polri yang harusnya dia memberikan contoh, memberikan sikap yang bijak, apalagi dalam menghadapi adanya masalah seperti ini harusnya dia coba didudukin bareng antara adik ipar dengan adiknya. Di mana masalahnya, di mana solusinya? Bukan dia langsung mengambil sikap yang tendensius kemudian dia menyebar berita-berita atau video-video itu pada keluarga Bang Insanul, termasuk adalah bapaknya, masih ada keluarga yang lain juga yang dikirimin video itu. Jadi itu tidak pantas ya. Dan yang paling lucu dari omongannya dia nih di menit 47:25 detik. Kita lihat ya guys. Kalau aku pernah ngeluarin statement di beberapa podcast, aku bilang nggak ada perempuan baik-baik yang mau jadi, yang mau sama suami orang. Aku akuin aku salah. Harusnya tuh nggak ngomong kayak gitu. Karena itu sama dengan aku menghina syariat poligami. Membela diri, Aku menghina membenarkan dirinya sendiri. mukminin. Lagi Aku menghina istri-istri para sahabat-sahabat Nabi. beda. Poligami dengan merusak rumah tangga orang dengan jadi pelakor beda. Saling menyalahkan satu sama lain. Beda. Karena kamu udah merusak rumah tangga orang. Inaroh, Bahwa itu adalah paham? Paham. Poligami tapi dengan tidak merusak rumah tangga orang. Zaman Nabi itu seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mempoligami istri pertamanya. Dan istri-istri Nabi tidak pernah merusak rumah tangga Nabi dengan istri yang paling dicintainya. Mudah-mudahan apa yang Ngerti? terjadi saat ini menjadi Dan Inul berdosa-dosa aku. jauh dari kata sifat Nabi. Udah nggak ada lagi yang Beda. Lucu loh, lucu. Gemes. Tapi kamu udah berusaha nggak sih, maksudnya berusaha memantaskan diri menjadi seorang lelaki yang beristri dua gitu, upaya untuk merukunkan mereka lah atau bagaimana, udah ada belum sih? Gak usah dibahas dulu ya di sini ya. Kalau untuk itu ya kita bahas soal illegal access saja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada statement bahwa dia tidak siap untuk berpoligami dan dia memilih untuk bercerai. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama. Sudah komunikasi? Gimana? Komunikasi dengan mama tuh? Masih komunikasi soal anak, soal sekolah dan lain-lainnya. Tadi Inara sendiri udah siap untuk istri kedua, kemudian akan dilakukan pembukaan Ya itu mungkin nanti aja ya bahas lain kali ya. Jadi kita bahas soal ini legal access saja dulu. Tapi Insan, kamu masih mau untuk mempertahankan dua-duanya gitu? Belum bisa dijawab sih di sini. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, bagaimanapun ini rumah tangga sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli ya. Nah ini ada beberapa info lagi yang harus kita lihat guys ya. Inara Rusli untuk hari ini kira-kira ada info seperti apa ya. Nah ini ada muncul apa ini, ada muncul minta Mawa segera penjelasan hubungan dengan Insanul Fahmi. Karena ini segera resmi pernikahannya guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys. Kita tonton bareng-bareng ya. Kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudarinya bisa secara jelas Tuh secara jelas katanya ya. Tuh ya. Aku dulu mikir dia itu korban, ternyata sama-sama pelaku, sama-sama nyakitin hati orang lain. Gila ya, aku nggak pernah semuak ini sama perempuan yang sakit hati karena disakitin suaminya, kemudian menyakiti perempuan lain dengan cara seperti kayak gini. Ih, gemes banget ya. Kalau aku pesan aku buat Mbak Mawa, jangan mau bercerai, tetap ada di pernikahan itu, tapi laporin tetap suamimu sebagai persinahan, sehingga pernikahan dua gantungan kunci yang dikasih nyawa itu nggak bisa dilegalkan secara negara. Semangat Mbak Mawa. Benar ya. Pasti kita tetap makanya akan yang terbaik, perdamaian pastinya, karena kan kayak gini kan kasihan anak juga. Sebenarnya dia bukan kasihan anaknya, tapi dia takut aja sih di penjara guys sebenarnya gitu, karena kan ini kan termasuk pidana juga ya. Aku tahu mau mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya suami istri pastinya.
saya pertegas bahwasanya dari awal tidak ada yang ingin ditutupi, cuma memang bertahap, on progress, on proses. Menurut gue kayaknya ini bukan kali pertama deh si Inara nikah Siri. Soalnya pas gue cocok logi jarak antara pernikahan si Inara sama mantan suaminya sama kelahiran anak pertamanya itu tuh cuma beda tipis aja. Buat yang malas searching nih, gue bantu googlingin si Inara sama si Virgo nikah 14 Desember 2014. Sebelum akhir deadline 10 November 2023. Sedangkan anak pertamanya lahir 20 Mei 2015. Gue yakin sebelumnya mereka tuh udah nikah siri dulu, karena kalau bayinya lahir prematur kayaknya nggak mungkin deh umur segitu. Kekecilan nggak sih? Keluarga Mawa itu langkah awal untuk perdamaian dengan Mawa? Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu ingin ketemu, ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan untuk keluarga aja. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena merasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Saya akan coba ada keluarga. Itu permintaan apa ya? Minta keluarga dulu baru ke Mawa seperti itu? Ya kemarin. Nanti teknisnya ya, teknisnya biar dia kalau mau ke keluarga dulu atau nanti difasilitasi oleh ada keluarganya atau bagaimana, nanti kan kita bisa komunikasi ya. Yang jelas ini rekan-rekan semua Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawa. Proses hukum tetap jalan aja di Polda Metro, jalanin sesuai faktanya aja ya. Kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain silakan aja jalan. Tapi tuh alat bukti apapun tuh setidaknya Insanul gentleman ya. Mau bersujud, bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Itu informasinya ya. Karena memang bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawa. Itu aja. Kita yang lain ya. Jadi perkara itu nanti perkara di Polda masih berjalan, perkara di sini juga berjalan ya. Insanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya, mau ketemu dengan Mawa, mau ketemu dengan anaknya. Tetapi proses hukum jalanin aja terus. Sesuai aja faktanya. Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M, apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Baik terhadap karir Mbak Inara di interview. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Jadi pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah dari dulu lah saya ngapain artis, capek ngartis. Masih. Inara satu lagi dong. Ya, satu lagi. Terakhir ya. Banyak yang bilang Insanul kami itu capek ngartis tapi tetap aja endorse masuk ya, mau gitu kita ketika ada masuk misalnya endorse atau apa gitu tetap aja dia mau gitu ya diambil. Harusnya kan kayak misalnya sekarang beralih profesi jadi apa gitu guys ya, nggak jadi artis lagi. apa tanggapannya? Alhamdulillah kemarin kami aku sudah mencoba untuk mendampingi beliau ke terapis ya, psikiater, psikolog gitu ya. Alhamdulillah sih untuk hasilnya semua aman, positif gitu ya. Nggak mungkin lah hasilnya bisa dibeberkan kayak gitu mah ya, hasil psikolog gitu mah nggak mungkin dibeberkan ke publik gitu. Ini Pak bingung ya, respon kuasa hukum Insanul Fahmi tentang Inara Rusli minta kepastian agar dinikahi resmi. Fakta juga loh. Ini nggak dibuat-buat juga. Itu dikatakan saya dikatakan sama Insanul, boleh Insanul juga nanti ngomong. Dia masih waduh sayang dan cinta sama Mawa. Cintanya cinta apa dulu nih? Karena dia dari nol. Ini fakta. Nah, waduh. Sampai sebelum puasa, bulan puasa, biarkan nanti Inara yang akan memberikan statement sesuai yang jalannya. Tentunya ini yang harus kita luruskan. Bang, tapi menyanggupi Insanul untuk memberikan kepastian nantinya? Iya, tadi sudah saya sampaikan dia sanggup, dia harus berkata jujur, dan dia harus buat kepastian, jangan menggantungkan kasus ini menjadi berlama-lama, menjadi polemik yang berkepanjangan terhadap semua orang wanita Indonesia ini.
Jadi buatlah kepastian yang jelas. Kalau memang mau balik dengan Mawa, tunjukkan dengan Mawa dengan caranya yang baik. Karena saya sudah menganjurkan dan saya menekankan, jadi laki-laki gentleman datang ke keluarganya, bagaimana caranya nanti mungkin rekan-rekan media bisa mengawal ya. Oke, tapi mungkinkah Insanul memenuhi permintaan Mawa yang datang ke keluarganya, kan itu disebutkan Mungkin kembali dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Insanul. Mau datang ke keluarganya, mau minta maaf dan mau duduk ngobrol sama Mawa. Doakan kita semua mau memperjuangkan bagaimana Insanul bisa bertemu dan bicara empat mata sesuai dengan apa yang dia inginkan, pada dasarnya seperti itu. Biarkan ini bergulir, karena ini masalah hidup rumah tangga yang nggak bisa orang lain campurin. Kita juga nggak bisa mencampurin, karena kalau saya sampaikan di sini karena saya melihat, mengetahui langsung, tanya langsung sama Insanul bahwa dia masih cinta dan saya. Waduh, itu dia guys ya, respon kuasa hukumnya dari Insanul Fahmi tentang Inara Rusli yang minta kepastian agar dinikahi resmi gitu guys. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Maaf tadi aku batuk karena kondisi kurang enak badan guys ya. Makanya kemarin aku 2-3 hari kemarin aku nggak bikin video karena lagi kurang enak badan, dan sekarang udah agak mendingan lah ya. Nah, terima kasih sudah hadir, yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar, dan mudah-mudahan kalian sehat selalu dan jaga kesehatan guys, karena sekarang lagi musim sakit ya. Aku kemarin ke dokter dan banyak banget yang sakit ternyata, yang sakit gejala yang sama seperti ini guys ya, radang, sakit flu gitu, batuk, itu lagi musim. Jadi kalian harus berhati-hati ya, kalau bisa pakai masker lah, karena ini lagi musim sakit ya guys ya. Nah, sekian dulu infonya untuk hari ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.